Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Adrenokortikosteroid atau sering disebut obat-obat kortikosteroid, itulah tema bahasan kita pada kesempatan kali ini. Apa contoh obatnya? Bagaimana mekanisme kerjanya? Apa efek sampingnya? Silahkan diikuti videonya sampai akhir. Membahas tema obat-obat farmakologi obat-obat adrenokortikosteroid yang akan kita lebih fokus bahasannya kepada glukokortikoid. Apa itu? Saya ingin memulai bahasannya dengan membahasakan seperti berikut, bahwa untuk mengatur fungsi regulasi tubuh, nah itu sebenarnya ada dua sistem di dalam tubuh kita yang mengaturnya. Yang pertama adalah sistem saraf, kemudian yang kedua adalah sistem hormon itu sendiri. Nah, untuk pengaturan hormon di dalam tubuh kita itu, nah itu diatur oleh otak kita. Ada kelenjar di dalam otak kita yang namanya kelenjar hipotalamus, ya. Ini bagian hipotalamus. Nah, di bagian hipofisisnya, ya, hipotalamus di bagian hipofisisnya itulah yang mengatur terkait, salah satu yang mengatur terkait fungsi-fungsi regulasi dari tubuh kita itu sendiri. Nah, yang menariknya adalah bahwa hipofisis ini, kelenjar hipofisis ini bentuknya, ukurannya sangat kecil sekali. Jadi begitu kuasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh kita, fungsi-fungsi hormon di dalam tubuh kita yang sekian banyak jumlahnya itu. Nah, hanya diatur oleh kelenjar hipofisis ini yang bentuknya ukurannya sangat kecil. Kalau diibaratkan seperti kacang ukurannya. Jadi ukurannya sekecil itu. Nah, letaknya di tengah otak kita. Jadi ini adalah bentuk otak jika dibelah dua seperti ini kemudian menghadap ke samping. Nah, itu bentuk otaknya seperti ini. Nah, ini di tengah-tengahnya ada kelenjar hipofisis namanya. Ya, itulah yang mengatur fungsi hormon di dalam tubuh kita. Nah, kenapa saya membahasakannya mulai dari situ? Karena obat-obat adrenokortikosteroid ini adalah obat-obat hormon. Oleh karena itu saya memulai bahasannya dari sini. Oke. Selanjutnya, jika kita perbesar, seperti apa hipotalamus itu? Nah, seperti ini. Yang tadi hipotalamus, kelenjar hipotalamus itu, ya. Kelenjar hipotalamus ada namanya kelenjar pituitarinya, ya. Kelenjar pituitarinya. Kelenjar hipofisis ini disebut juga dengan kelenjar pituitari, ya. Kelenjar pituitari nama lainnya, bagian hipotalamus. Nah, itu di kelenjar pituitari ini atau di kelenjar hipofisis yang tadi ini, itu yang bentuknya ukurannya seperti kacang itu. Nah, itu ternyata dibagi dua. Nah, ada bagian depan atau disebut dengan bagian anterior, ada yang bagian belakang atau yang disebut dengan posterior. Nah, apa fungsinya kemudian? Ternyata di kedua bagian ini, baik anterior maupun posterior, memproduksi ataupun mensekresi berbagai hormon yang berbeda. Nah, seperti ini. Di bagian posteriornya dia memproduksi sitosin, oksitosin, dan antidiuretik hormon. Kemudian di bagian di bagian anteriornya dia memproduksi TSH untuk tiroid, kemudian ACTH, adenokortikotropik hormon, kemudian ada FSH dan LH. Nah, ini untuk hormon seks, ya. Kemudian ada growth hormone, kemudian hormon pertumbuhan, prolaktin, dan endorfin. Banyak hormon-hormon yang diproduksinya. Apa fungsinya? Tentu bukan bahasan kita pada hari ini. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hanya pada bagian ACTH ini, ya, hanya pada bagian ACTH ini, ya. Jadi dicatat baik-baik sebagai awal bahwa untuk pengaturan hormon-hormon di dalam tubuh kita itu diatur oleh kelenjar hipofisis yang tadi, ya, atau kelenjar pituitari itu yang memproduksi yang meregulasi berbagai macam hormon-hormon. Nah, apa kaitannya kenapa hanya ACTH ini? Karena inilah yang berkaitan dengan bahasan kita pada hari ini, yaitu obat-obat adrenokortikosteroid. Nah, lalu ini saya menunjukkan ginjal, ya, anatomi ginjal seperti ini. Disimpan dulu yang kelenjar hipofisis yang tadi.
kelenjar pituitari yang tadi disimpan dulu, itu bahasan pertama. Kemudian yang selanjutnya saya menunjukkan anatomi dari ginjal, bukan anatomi dari ginjalnya, akan tetapi saya ingin menunjukkan bagian yang di atas ginjal ini, ya. Di bagian yang di atas ginjal ini, karena ginjal ada dua tentunya. Nah, ada di bagian atas ginjal ini, inilah namanya adrenal gland atau kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini memiliki ada namanya medula, ada korteksnya. Jadi kalau ginjal itu ada topinya di atas, itulah kelenjar adrenal namanya. Nah, itulah kelenjar adrenal. Kalau saya perbesar seperti ini ya. Nah, jadi yang ini tadi, yang semacam topi ini, kalau diperbesar seperti ini bentuknya. Nah, itu ada bagian-bagiannya. Ternyata ada korteks, ada medulanya namanya. Korteks itu kalau diibaratkan, kalau teman-teman atau rekan-rekan sekalian melihat kayu ya, batang kayu itu kan ada kulitnya. Nah, ada kulitnya, kemudian ada kayunya. Yang kulit itu membungkus lapisan kayu itu. Nah, kulitnya itu ternyata ya sama ini, kalau disamakan itu adalah bagian korteksnya dari ini, dari kelenjar adrenal ini. Kemudian ya kayunya itu adalah medulanya. Nah, ternyata bagian korteks ini dibagi 3 lagi fungsinya. Ternyata ada lagi beberapa bagian-bagian, ada namanya zona glomerulosanya, ada zona fascikulatanya ya, kemudian ada zona reticularisnya. Apa fungsinya semua? Ternyata memproduksi hormon yang berbeda-beda. Zona glomerulosanya memproduksi aldosteron, zona fascikulatanya memproduksi kortisol, kemudian zona reticularisnya memproduksi hormon-hormon androgen atau hormon-hormon kita bisa terlahir karena ada hormon-hormon androgen, ada hormon-hormon seks itu. Nah, ternyata diproduksi dari sini, ya diproduksi di bagian kecil ini di atas ginjal itu hanya baru di bagian kulitnya saja ya, atau di bagian korteksnya itu. Nah, bagian medulanya memproduksi epinefrin dan norepinefrin. Nah, bagian bahasan kita adalah terlebih nanti ke bagian kortisol ini karena berkaitan erat dengan obat-obat adrenokortikosteroid yang kita bahas. Lalu kenapa disebut obat-obat adrenokortikosteroid di bahasan kita? Karena ini merupakan hormon-hormon yang dikeluarkan atau hormon-hormon yang diproduksi oleh korteks adrenal ini. Ya, ini adrenal ya, kelenjar adrenal. Di bagian korteksnya, hormon-hormon yang diproduksi oleh korteks adrenal ini, di bagian korteksnya memproduksi hormon-hormon, itu namanya hormon adrenokortikal. Oke, hormon-hormon adrenokortikal. Kelenjar adrenal memproduksi hormon-hormon di bagian korteksnya, makanya disebut dengan hormon adrenokortikal. Kemudian steroidnya dari mana? Ternyata hormon-hormon adrenokortikal ini, yang mana yang tadi aldosteron, kortisol, dan hormon-hormon androgen ini strukturnya mirip steroid. Ya, strukturnya seperti steroid. Steroid itu strukturnya seperti ini. Ya, strukturnya seperti ini. Jadi ada cincin siklopentananya. Jadi ini A, B, C, D. Ya, inilah anggaplah ini adalah rumus struktur yang bangunan pertama ya. Kedua, ketiga, keempat, A, B, C, D ya. Nah, yang bagian D ini adalah struktur siklopentana namanya. Kemudian ada 3 cincin perhidrofenantren. Yang ABC-nya adalah cincin perhidrofenantren. Nah, inilah struktur steroid. Dan ternyata hormon-hormon yang disekresikan oleh kelenjar adrenal tadi itu adalah mirip strukturnya ini, makanya disebutlah sebagai obat-obat adrenokortikosteroid. Artinya hormon-hormon yang dikeluarkan oleh korteks adrenal yang menyerupai strukturnya dengan steroid. Nah, obat ini biasanya disebut dengan obat kortikosteroid. Nah, lalu apa hubungannya dengan hipotalamus, hipofisis, yang saraf-saraf yang saya bahas di awal? Nanti kita lihat di penjelasan selanjutnya. Nah, seperti ini, bahwa untuk pengeluaran hormon-hormon adrenokortikal ini, hormon-hormon seperti tadi aldosteron, kemudian kortisol, kemudian hormon-hormon androgen, nah itu diawali adanya perintah dari si hipotalamus ini. Nah, dari hipotalamus ini mengeluarkan yang namanya CRH atau corticotropic releasing hormone ya, corticotropin releasing hormone namanya, atau mengeluarkan CRH. Jadi hipotalamus mengeluarkan corticotropin
releasing hormone yang memerintahkan hipofisis anterior untuk mengeluarkan si adrenocorticotropic hormone, ya, untuk mengeluarkan adrenocorticotropic hormone. Nah, adrenocorticotropic hormone ini yang kemudian memerintahkan, menyuruh ginjal, bukan ginjalnya tapi bagian kelenjar adrenalnya yang di atas ginjal yang tadi, nah itu untuk memproduksi hormon-hormon kortikosteroid tadi, hormon-hormon adrenokortikal tadi, hormon-hormon seperti mineralokortikoid yang aldosteron dan hormon-hormon seks, kemudian ada hormon kortisol. Jadi seperti itu prosesnya, dari hipotalamus mengeluarkan kortikotropin releasing hormone, kemudian kortikotropin releasing hormone ini yang kemudian menstimulus hipofisis anterior untuk mengeluarkan ACTH. ACTH itu apa? Adrenocorticotropic hormone. Kemudian ini di bagian otak memerintahkan ACTH ini kerjanya di bagian otak. Kemudian si ACTH ini yang menyuruh kelenjar adrenal tadi untuk memproduksi hormon-hormon adrenokortikal. Nah, hormon-hormon adrenokortikalnya apa? Jalur mineralokortikoid namanya aldosteron, kemudian glukokortikoid namanya kortisol, kemudian hormon-hormon seks. Jadi setidaknya ada 3 yang dikeluarkan dari korteks adrenal itu di bagian korteksnya ya, di bagian korteks adrenal. Nah, itu ada glukokortikoid yang berupa kortisol, mineralokortikoid yang berupa aldosteron namanya, dan hormon-hormon seks. Ini namanya, nama hormonnya aldosteron, nama hormonnya kortisol. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian medulanya tadi adalah yang dikeluarkan adalah epinefrin dan norepinefrin. Dan ternyata bisa dilihat di sini ya, stres itu bisa merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan ACTH untuk memproduksi kortisol ini. Itulah hubungannya kenapa si kortisol ini dikatakan sebagai hormon yang menentukan mood atau perasaan seseorang. Nah, itu bahasan lain. Oke, lanjut bahwa hormon-hormon adrenokortikal yang tadi, yang kortisol, aldosteron, testosteron, yang hormon seks, kemudian ada estradiol ini, itu kan ini kita lihat bahwa ini adalah strukturnya mirip dengan steroid, dan ternyata itu semuanya disintesis. Awalnya zat pembentuk dari semua hormon-hormon adrenokortikal itu ternyata adalah kolesterol. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Kan tadi dari otak yang memerintahkannya. Nah, dari otak itu mengeluarkan apa tadi namanya? Mengeluarkan ACTH. Jadi ACTH itu adrenocorticotropic hormone. Jadi hormon itu kemudian yang melekat di reseptor di dalam sel. Di sel mana? Tentu di sel penyusun dari korteks adrenal itu, karena korteks adrenal itu kan tersusun atas berbagai macam sel, tersusun atas sel-sel di zona-zonanya yang tadi ya, tergantung zona-zona yang tadi. Nah, itu memproduksi hormon yang berbeda. Nah, anggaplah ini sel penyusun dari korteks adrenal itu. Saya gambarkan satu sel. Nah, ACTH tadi berikatan dengan reseptornya di sel di sel korteks adrenal itu, kemudian akan menstimulasi menstimulasi protein G di dalam ini sel, ini dinding selnya. Nah, ini di dalam sitoplasmanya. Nah, akan menstimulasi di dalam sitoplasma, di dalam sel itu akan menstimulasi protein G namanya. Akan menstimulasi protein G sehingga yang tadinya mengubah ada namanya GDP menjadi GTP. Nah, sehingga akan adenyl siklase akan mengaktifkan ATP menjadi siklik AMP ya. Kemudian ATP menjadi siklik AMP ini yang akan mengaktifkan protein kinase A. Nah, protein kinase A yang mengubah protein di dalam sel menjadi fosfoprotein. Nah, fosfoprotein inilah yang akan mengkonversi berbagai enzim-enzim ya, akan mengkonversi berbagai enzim-enzim yang akan mengubah kolesterol yang tadi menjadi berbagai produk-produk yang ini, produk-produk hormon kortisol, aldosteron, kemudian hormon-hormon seks. Kemudian saya ulangi ya, bahwa jika ada ACTH, hormon berikatan dengan reseptornya, maka akan akan menstimulasi protein G yang akan mengubah GDP menjadi GTP, guanyl difosfat menjadi guanyl trifosfat, dan akan
mengaktifkan adenyl siklase untuk mengubah ATP menjadi siklik AMP, ya. ATP menjadi siklik AMP. Kemudian siklik AMP ini di dalam sel ya terjadinya seperti itu ceritanya di dalam sel. Siklik AMP yang akan mengubah PKA, protein kinase A yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Nah, apa tujuannya menjadi aktif? Supaya protein yang diproduksi di dalam sel tadi itu bisa menjadi fosfoprotein yang akan mengkonversi berbagai enzim-enzim di dalam sel itu. Ini di dalam sel ceritanya, satu sel. Jadi betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sampai seperti ini. Nah, ini di dalam sel seperti itu. Kemudian yang menjadi bahan dasarnya tadi kolesterol. Makanya kolesterol itu kalau tidak ada kolesterol sebenarnya kita tidak bisa terlahir. Kenapa? Ya karena hormon seks terbentuk dari kolesterol. Jadi kolesterolnya jangan diperangi, ya. Seperti itu. Jadi kolesterol ini yang diubah menjadi beberapa steroid hormon. Nah, itulah yang disebutkan dengan hormon adrenokortikosteroid karena diproduksi oleh sel-sel korteks pada kelenjar adrenal itu. Oke, teman-teman sudah mengerti, sudah paham pembentukan hormon-hormon adrenokortikal itu atau hormon-hormon adrenokortikosteroid itu. Nah, ada beberapa hormon-hormon adrenokortikosteroid yang tadi ya, ada mineralokortikoid, ada glukokortikoid, kemudian ada hormon seks ya. Kemudian yang akan saya bahas lebih mendalam adalah terkait mineralokortikoid dan glukokortikoid. Kenapa? Karena obat-obat sintesis, obat-obat tambahan dari luar itu mempengaruhi dua mekanisme itu, yaitu glukokortikoid yang berupa kortisol, yang namanya adalah kortisol, dan mineralokortikoid adalah aldosteron. Ya, jadi efek yang diinginkan dari obat-obat yang dibuat, nah ini kan yang alami yang tadi ya, yang diproduksi oleh tubuh secara alami itu adalah kortisol dan aldosteron, glukokortikoid dan mineralokortikoid. Nah, itu yang alami. Nah, sementara ada yang sintesis yang ditambahkan dari luar itu, yang mekanismenya itu menyerupai dari aldosteron dan kortisol itu sendiri, glukokortikoid dan mineralokortikoid. Semua efek-efeknya itu seperti tersebut. Nah, oleh karena itu saya membahas yang pertama mineralokortikoid. Mineralokortikoidnya adalah berupa aldosteron, salah satu hormon adrenokortikal. Nah, itu adalah mineralokortikoid yang berupa aldosteron itu. Secara alami di dalam tubuh, fungsinya aldosteron itu menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Jadi dia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit itu. Nah, di mana dia letak kerjanya itu di dalam ginjal. Jadi di dalam ginjal. Jadi si aldosteron ini yang berfungsi untuk mereabsorpsi natrium. Reabsorpsi itu seperti ini. Jadi di ginjal itu kan fungsinya untuk menyaring ya, penyaringan. Nah, itu ada glomerulus. Jadi teman-teman silahkan dilihat kembali untuk mengerti lebih jelasnya fungsinya aldosteron seperti apa. Harus mengerti dulu anatomi fisiologi dari ginjal itu. Jadi di ginjal itu ada bagian glomerulus namanya yang berfungsi untuk menyaring darah di situ ya, menyaring elektrolit atau zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan dari dalam tubuh untuk diekspresikan, untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, di ginjal itu yang dikeluarkan dari dalam tubuh salurannya namanya adalah tubulus. Nah, di sana ada tubulus proximal, ada tubulus distas, ada lengkung Henle, ada tubulus ductus colligentus. Nah, intinya di tubulus itu. Nah, reabsorpsi itu di mana? Jadi zat-zat elektrolit yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu masih, walaupun sudah dikeluarkan ke tubulus, karena tubulus ini ada pembuluh darah di samping-samping tubulus itu ya, yang mengelilingi tubulus itu pada nefron pada ginjal itu juga. Nah, itu bisa direabsorpsi. Jadi yang di tubulus itu bisa masuk kembali ke pembuluh darah jika itu masih dibutuhkan. Nah, aldosteron ini yang menjaga keseimbangan itu. Nah, menyeimbangkan keseimbangan hanya memang betul reabsorpsi natrium, tapi pada prinsipnya bahwa jika natrium yang masuk ke dalam sel, dalam hal ini masuk ke dalam pembuluh darah kembali, maka kalium yang akan keluar akan bertukaran seperti itu ya, akan bertukaran. Penjelasannya seperti apa nanti saya jelaskan berikut. Akan tetapi reabsorpsi dulu yang perlu dipahami, bahwa reabsorpsi itu adalah
dia yang mengatur natrium itu. Dia yang mengatur natrium kalau masih dibutuhkan ya sudah dimasukkan lagi ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau tinggi aldosteronnya, reabsorpsi natriumnya juga akan tinggi. Artinya apa? Kalau orang ini kalau dikaitkan dengan hipertensi ya. Jadi kalau orang dalam keadaan hipertensi, tekanan darahnya tinggi, maka si aldosteron ini juga mempunyai peranan. Aldosteron mempunyai peranan. Makanya sistemnya di dalam tubuh kan namanya renin, angiotensin, aldosteron. Makanya kalau teman-teman melihat di awal, di bagian yang paling awal yang tadi, itu kan si aldosteron itu, si mineralokortikoid itu dipengaruhi oleh renin, ya kan? Karena seperti itu. Itulah fungsi homeostasis namanya, ya. Jika aldosteronnya tinggi, kenapa bisa tinggi? Kalau misalnya aldosteronnya tinggi, terus-terusan tinggi di dalam darah, kenapa bisa tinggi? Nah, kalau ditambahkan dari luar, jadi misalnya begini, secara alaminya kan mineralokortikoid itu dalam berupa aldosteron itu dibentuk secara alami di korteks adrenal tadi. Nah, kalau ditambahkan dari luar, minum obat-obat sintesis, obat sintesisnya namanya obat-obat kortikosteroid, ya, obat-obat adrenokortikosteroid. Nah, maka itu akan meningkatkan jumlah aldosteronnya, ya enggak? Maka kalau terlalu lama tinggi kadar aldosteronnya di dalam darah, di dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, sehingga fungsi ekskresi pada ginjal akan terganggu dan akan menyebabkan hipertensi. Itu yang pertama. Nah, kemudian ini secara fungsi, ini efek lainnya ya. Jika aldosteronnya terlalu tinggi di dalam darah, tinggi terus di dalam darah, berarti dia juga absorpsi natriumnya akan tinggi. Absorpsi natrium tinggi akan seperti yang saya katakan tadi, bahwa akan berlawanan natrium dengan kalium. Nah, maka kaliumnya pasti akan rendah di dalam darah. Kaliumnya akan banyak dikeluarkan, ke tubulus yang tadi, ya. Maka akan terjadi hipokalemi, hipo rendah kaliumnya. Oke? Nah, kalau kaliumnya rendah setengah dari normal, kadangnya setengah dari normal, normalnya itu sekitar 3,5 sampai 5 mg per liter ya, mili ekuivalen per liter. Nah, jika kadar kaliumnya rendah setengah dari normal, maka akan mencegah aksi potensial namanya, transmisi aksi potensial, sehingga akan menyebabkan paralisis atau kelemahan pada otot. Nah, berkebalikan jika aldosteronnya rendah, maka akan terjadi hiperkalemi namanya. Tinggi kaliumnya di dalam darah, jika konsentrasinya 2 kali dari normal, tinggi lebih dari 2 kali dari normal, maka itu akan beracun pada jantung, sehingga kontraksi jantung akan lemah dan akan terjadi aritmia jantung. Aritmia jantung itu irama jantung yang tidak teratur seperti itu, dan konsentrasinya akan tinggi, semakin tinggi terus lebih dari 2 kali dari normal, maka akan berakibat fatal, akan berakibat kematian. Nah, seperti itu. Maka aldosteron di dalam tubuh secara alami itu yang berfungsi menjaga keseimbangan elektrolit ini. Lalu bagaimana jika ada tambahan dari luar yang mempengaruhi ini? Tentu efek samping ini yang didapatkan, ya. Itulah makanya salah satu efek dari penggunaan obat-obat kortikosteroid yang tidak digunakan sembarang, karena banyak sekali. Nanti saya sebutkan contoh-contohnya obat-obat kortikosteroid itu banyak sekali penggunaan yang salah di masyarakat. Misalnya apa? Misalnya kortikosteroid ini betul bisa digunakan pada orang-orang yang gatal-gatal seperti itu ya, gatal-gatal, alergi seperti itu bisa. Akan tetapi jika penggunaannya salah, digunakan sembarangan, gatal sedikit, hanya gatal-gatal sedikit, alergi sedikit, langsung menggunakan obat ini, maka analoginya seperti ini. Dia membunuh burung dengan menggunakan bom yang tadinya hanya bisa mungkin digunakan hanya menggunakan senapan angin saja. Seperti itu, maka semua tempat bertenggernya akan rusak, kemudian sarang-sarangnya akan rusak, seperti itu. Maka jika penggunaan obat-obat kortikosteroid sintesis tidak bijak, tidak sesuai dengan aturannya, maka efek itu yang akan didapatkan. Apa efek salah satunya? Efek salah satunya adalah hipertensi yang tadi, ya, hipertensi dan efeknya ke jantung. Ini baru ke aldosteronnya. Nah, sementara obat-obat sintesis yang tadi ya, kortikosteroid yang sintesis itu menyerupai kerja di si aldosteron dan si kortisolnya. Nah, kortisolnya di mana? Di jalur glukokortikoidnya. Nah,
Apa efeknya di glukokortikoid? Nah, ini sebenarnya yang paling banyak juga ya. Di efek glukokortikoid. Efeknya apa? Efeknya ke metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, dan efek yang lain-lain seperti dia berefek terhadap stres, jadi berefek kepada mood ya, berefek pada antiinflamasi dan berefek pada imunitas tubuh. Nah, inilah efeknya yang sebenarnya yang diinginkan dari kebanyakan obat-obat kortikosteroid itu adalah efek ke antiinflamasinya dan efek kepada imunitasnya. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh obat-obat kortikosteroid sintesis atau obat-obat adrenokortikosteroid itu adalah efeknya ke antiinflamasi dan efeknya kepada imunitas tubuh itu sendiri. Obat-obat kortikosteroid atau adrenokortikosteroid itu efek utamanya sebenarnya yang diinginkan adalah efek antiinflamasi dan efek imunosupresinya. Imunosupresi adalah efek penekanan terhadap sistem imun. Jadi ada orang-orang dengan penyakit autoimun. Autoimun itu sistem imunnya, sistem pertahanan tubuhnya yang menyerang tubuhnya sendiri. Jadi imunnya terlalu reaktif. Jadi yang bukan musuh itu adalah sel-sel tubuhnya sendiri, itu yang diserang sendiri oleh dia, sistem imunnya, oleh sel imunnya ini. Nah, itulah penyakit autoimun namanya. Nah, obat yang digunakan untuk menekan itu adalah obat-obat golongan kortikosteroid ini, yang kerjanya adalah pada efek di glukokortikoidnya, yaitu adalah kortisolnya, merupakan efek kortisolnya. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya sampai dia bisa menyebabkan imunosupresi dan antiinflamasi? Itu mekanismenya memang unik karena obat-obat ini disebutkan dengan obat-obat dewa sehingga efeknya begitu banyak, karena dari segi mekanismenya ternyata ada namanya mekanisme genomik dan non genomik. Oke, jadi seperti ini mekanismenya. Saya ingin menjelaskan bagaimana mekanisme genomik dan non genomik itu. Jadi obat-obat steroid atau obat-obat kortikosteroid itu kan berupa steroid strukturnya ya. Masih ingat di dalam darah itu kan obat terikat dengan protein. Jadi obat terikat dengan protein di dalam darah itu, khususnya steroid itu, apa nama proteinnya? Nama proteinnya adalah CBG, corticosteroid binding globulin. Jadi dia berikatan dengan obat-obat steroid yang tadi, kortikosteroid yang tadi, dibawa ke dalam sel ya, jadi dia bawa ke sel. Ini adalah selnya, reseptornya ke sel, sehingga steroid itu bisa masuk ke dalam sitoplasma di dalam sel itu. Oke, obat-obat steroid di dalam sudah berada di dalam sitoplasma ini, kemudian ini akan berikatan dengan reseptornya dalam sitoplasma. Nah, ternyata reseptor steroid, kortikosteroid, obat-obat kortikosteroid di dalam sitoplasma ini dia berikatan dengan protein kecil namanya HSP90, heat shock protein 90. Jadi protein kecil itu. Nah, kalau obat-obat steroid sudah berikatan dengan reseptornya, maka HSP-nya ini akan lepas. Oke, HSP-nya ini akan lepas. Kemudian si steroid ini yang berikatan dengan reseptornya di sitoplasma akan dibawa masuk sampai ke dalam inti sel. Nah, sampai ke dalam inti sel. Nah, inilah reaksi genomik namanya. Nah, kalau dia sampai ke gen, dia mempengaruhi kode-kode genetik yang di sini. Bahwa sekedar pengetahuan bahwa, masih ingatkan teman-teman bahwa untuk memproduksi satu protein ya, tentu dari DNA ini akan akan memproduksi mRNA kan. Nah, DNA ini yang kemudian akan melakukan proses transkripsi untuk membentuk mRNA. Nah, si steroid ini, si kortikosteroid ini yang akan kemudian mempengaruhi proses transkripsi di sini dalam sel. Nah, itulah reaksi genomik namanya. Yang mana non genomiknya? Jika hanya reaksinya jika obat-obat golongan steroid ini berikatan reseptornya pada membran-membran plasma atau di dinding-dinding sel ini. Nah, seperti itu. Nah, apa kemudian efeknya? Nah, sebelum ke efeknya, saya lebih memperjelas seperti ini. Jadi, si glukokortikoid yang tadi ya, glukokortikoid atau kortikosteroid tadi berikatan dengan reseptornya. Ini reseptornya, sehingga si heat shock proteinnya akan lepas. Kemudian glukokortikoidnya masuk ke dalam inti sel. Nah, masuk ke dalam inti sel berarti dia reaksinya reaksi genomik. Oke, reaksi genomik. Sudah masuk ke dalam inti sel. Jika kortikosteroid ini atau glukokortikoid ini
berikatan dengan reseptornya. Jadi ada juga reseptornya di dalam inti sel itu. Berikatan dengan reseptornya di dalam inti sel atau glukokortikoid respon elemen itu akan mengaktifkan proses transkripsi namanya. Akan mengaktifkan proses transkripsi. Ataupun jika dia tidak berikatan dengan glukokortikoid respon elemennya, jadi dia tidak berikatan dengan respon elemennya, maka dia akan menghambat proses transkripsi. Apa efeknya? Sama-sama efeknya menekan inflamasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Seperti ini. Jadi jika dia di reaksi genomik, dia mengaktifkan proses transkripsi, berarti ingat yang tadi, mengaktifkan proses transkripsi berarti si glukokortikoid yang dibawa oleh responnya di sitoplasma tadi ini, jadi kortikosteroid ini dengan reseptornya ini berikatan dengan reseptornya masuk ke dalam inti sel. Nah, jika dia berikatan dengan glukokortikoid respon elemennya, maka dia akan mengaktifkan proses transkripsi, yaitu namanya transaktivasi namanya kalau seperti itu. Nah, transaktivasi apa yang akan dihasilkan? Maka akan terbentuk protein-protein anti-inflamasi, akan terbentuk sitokin-sitokin anti-inflamasi. Jadi akan membentuk anti-inflamasi. Jadi kalau ada inflamasi akan terbentuk anti-inflamasinya. Jadi obat alami sebagai anti-inflamasinya. Itu melalui reaksinya terhadap jika dia berikatan dengan GRE-nya atau glukokortikoid respon elemennya. Akan tetapi jika dia berikatan dengan non-glukokortikoid respon elemennya, artinya tidak terhambat proses transkripsi ini. Terhambat proses transkripsi namanya transrepresi, ya, transrepresi. Oke, transrepresinya terjadi transrepresi, maka akan terhambat pembentukan sitokin-sitokin proinflamasi. Jika akan dihambat sitokin-sitokin proinflamasi, terbentuk sitokin-sitokin proinflamasi itu sehingga tidak terbentuk kemudian interleukin 1, interleukin 2, TNF alfa, kemudian interferon gamma, yang mana semua ini adalah sitokin-sitokin proinflamasi. Nah, inilah yang dimanfaatkan pada pengobatan COVID-19 itu, ya, karena si kortikosteroid ini bisa menekan sitokin-sitokin proinflamasi itu. Nah, pada pasien COVID-19 kan itu sitokin proinflamasinya terjadi badai sitokin namanya. Apa sih badai sitokin itu? Artinya apa yang menandakan terjadi proses peradangan yang luar biasa di dalam tubuh pasien yang mengalami menderita penyakit COVID-19 itu. Nah, sehingga untuk menurunkan itu sintesis proinflamasinya tentu digunakan obat-obat kortikosteroid yang sintesis itu. Akan tetapi apa efek sampingnya kemudian? Efek sampingnya banyak sekali. Ingat yang tadi bahwa efek samping dari banyak efek-efek yang terjadi dari glukokortikoid ini, seperti metabolisme dari metabolisme dari lemak, protein, dan lain-lainnya. Nanti saya jelaskan efek sampingnya. Nanti saya jelaskan efek sampingnya seperti apa. Nah, intinya reaksi genomik dan non genomiknya seperti itu. Kalau reaksi non genomik ya hanya pada membran selnya ini, ya. Jadi membran selnya ini juga bisa menghasilkan efek, ya, seperti itu. Nah, apa contoh-contoh obat kortikosteroidnya? Apa contoh-contoh obat kortikosteroidnya yang sintesis itu? Contohnya adalah betametason, kortison, dexamethasone, fluorocortison, kemudian hidrokortison, metilprednisolon, prednisolon, prednison, triamcinolon. Nah, ini contoh-contoh obatnya. Contoh-contoh obatnya. Nah, bisa dilihat di sini, ya. Bisa dilihat di sini strukturnya seperti apa. Strukturnya adalah ada bentuk siklopentananya, ya. Di bagian D-nya ini, struktur D ini siklopentana, dan ABC-nya ini adalah 3 cincin perhidrofenantren. Kemudian ada rantai-rantai sampingnya. Rantai-rantai sampingnya inilah yang menentukan aktivitasnya terhadap glukokortikoid, apakah ke glukokortikoid ataupun ke mineralokortikoid itu sendiri. Ya, aktivitasnya terhadap menyerupai efeknya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, apa efek samping yang paling ditakutkan sebenarnya itu adalah jika dia sampai bisa menekan sistem hipotalamus itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini, bisa diperhatikan gambar ini. Ini secara alami saya ceritakan dulu bahwa jika kortisol sudah diproduksi oleh korteks adrenal ini,
kortisolnya, tubuh mengatakan oke, sudah cukup kortisolnya, maka si akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus bahwa oke, hipotalamus sudah memproduksi CRH-nya, sudah diproduksi, sudah CRH-nya sudah diproduksi, tidak usah memproduksi CRH-nya lagi. Artinya apa? Kalau CRH tidak diproduksi, kortisolnya tidak terproduksi lagi, tapi si kortisolnya sendiri yang memberikan sinyal bahwa oh, kortisol ini sudah cukup, tidak usah produksi lagi. Nah, ini kan ada penambahan dari luar, ada penambahan obat sintesis dari luar yang menyerupai kerja efek dari kortisol. Artinya apa? Ada kortisol yang tidak alami atau kortisol yang eksogen, ya. Ini kan yang endogen, yang alami, yang terbentuk, ya. Endogen itu terbentuk alami dalam tubuh, kalau eksogen itu yang tambahan dari luar. Nah, ada tambahan dari luar, ada tambahan dari luar. Nah, maka lama kelamaan kalau terjadi seperti itu, yang tambahan dari luar ini, yang tubuh itu semacam hipotalamus ini menganggap oh ya sudah terproduksi kok ininya kortisolnya, padahal itu adalah tambahan dari luar. Makanya ya sudah, jika lama kelamaan si hipotalamusnya ini tidak lagi mau memproduksi si kortisolnya secara alami. Efek samping yang lain yang paling ditakuti juga, karena ini banyak sekali efek sampingnya, hanya saya menjelaskan beberapa. Kenapa saya menjelaskan sampai ke efek sampingnya? Karena supaya kita ini aware, karena obat-obat ini digunakan bebas sekali. Banyak sekali masyarakat umum yang tidak menggunakan obat ini secara bijak. Nah, peran farmasi lah yang menentukan itu. Nah, apa efeknya? Ke efek metabolisme yang tadi, ke efek metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, begini mekanismenya. Jadi, jika ada glukokortikoid yang tinggi di dalam darah, dalam hal ini kortisol tinggi dalam darah. Kenapa kortisol tinggi di dalam darah? Karena ada kan sintesis yang ditambahkan dari luar. Ini kalau saya menggunakan, jika kita menggunakan obat-obat kortikosteroid itu secara tidak bijak, secara penggunaannya yang salah. Nah, karena kalau ada glukokortikoid ini, sebenarnya kalau glukokortikoid ini adalah fungsinya adalah untuk gluconeogenesis. Tapi kan yang menjadi masalah kalau gluconeogenesisnya itu terjadinya sangat tinggi. Apa tuh gluconeogenesis? Gluconeogenesis itu adalah pembentukan gula. Gluko gula, neo baru, genesis pembentukan gula, akan tetapi bukan dari karbohidrat, ya, dibentuk dari asam amino. Artinya apa? Glukosa darahnya akan semakin tinggi dalam berkepanjangan jika digunakan juga kortikosteroidnya dalam jangka waktu yang lama. Artinya ditambahkan terus-terus dari luar kortikosteroidnya. Karena apa? Ya mungkin karena ingat tadi efeknya sebagai anti-inflamasi, ya, anti-inflamasi. Jadi misalnya capek-capek sedikit, ya memang betul capek-capek sedikit langsung minum kortikosteroid pasti sembuh capek-capeknya. Tapi ingat, ada efeknya ternyata berkepanjangan, ya. Seperti itu cuma salah satu contohnya saja. Misalnya lagi pada orang alergi sedikit langsung minum itu, akhirnya tidak terkendali. Apa nanti efeknya? Orangnya bisa diabetes, karena glukosa darah yang tinggi secara terus menerus berkepanjangan, itulah diabetes. Itulah namanya adrenal diabetes, ya. Glukosa darah yang tinggi, tentu tubuh selalu ingin mengkompensasinya. Bagaimana supaya glukosa ini digunakan? Maka pankreas di ginjal untuk memproduksi insulin lebih tinggi. Ingat bahwa gula, dalam hal ini glukosa, bisa diproduksi untuk menjadi energi di dalam sel atas bantuan si insulin. Nah, maka pankreas memproduksi insulin lebih tinggi. Akan tetapi dengan produksi insulin yang tinggi ini, ada efek lain juga, bahwa insulin tidak hanya berefek pada masuknya glukosa ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Akan tetapi si insulin ini tentu memiliki efek juga ke lemak. Apa efeknya? Dia yang membentuk, kalau insulin itu, fungsinya kalau ada insulin itu sebenarnya adalah untuk mensintesis lemak. Jadi akan pembentukan lemak-lemak ini akan semakin banyak. Kemudian dia menekan degradasinya. Jadi dia menekan supaya lemak itu bisa digunakan. Jadi dia menekan degradasinya. Jadi dia membantu pembentukan, tapi dia juga menghambat penguraiannya. Akhirnya lemaknya juga semakin banyak terbentuk. Bukan hanya itu, akan tetapi dia juga yang menstimulasi enzim-enzim yang membentuk lemak-lemak itu. Nah, membentuk asam-asam lemak itu. Nah, jadi dia mensintesis enzimnya, dia membantu sintesis enzimnya. Jadi kan asam lemak itu terbentuk. Bagaimana bisa terbentuk timbunan lemak itu? Karena dibentuk dari bantuan dari enzim-enzim. Nah, si insulin ini dia membantu
apa? Membantu pembentukan enzim-enzim yang mensintesis asam lemak itu. Dia membantu pembentukan asetil koenzim A karboksilase yang mengubah lemak-lemak menjadi asam lemak itu sehingga bisa disimpan ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Akhirnya apa? Inilah yang menyebabkan Cushing syndrome namanya. Kalau terlalu lama penggunaan dari glukokortikoid itu. Mekanismenya seperti ini, saling bersinggungan. Yang pertama terjadi diabetes, insulinnya akan semakin tinggi, akan terjadi ambilan lemak, akan terjadi pembentukan lemak yang semakin banyak di dalam tubuh sehingga terjadilah moon phase. Nah, inilah yang sering disalahgunakan penjual-penjual jamu, penjual-penjual jamu yang mencampur jamunya dengan obat-obat golongan kortikosteroid ini. Sehingga katanya sebagai jamu penggemuk, akan tetapi ternyata jamu hanya menggemukkan mukanya saja. Itulah yang disebut dengan moon phase. Tanda-tanda Cushing syndrome namanya. Moon phase itulah salah satu tanda-tandanya. Jadi hanya mukanya yang berbentuk bulat. Hanya punggungnya saja yang tinggi seperti ini adalah itu namanya buffalo hump. Nah, sebenarnya itu adalah timbunan lemak oleh karena efek samping dari si penggunaan kortikosteroid yang berkepanjangan yang jangka lama ini. Jadi, efek sampingnya bisa berupa apa? Efek sampingnya bisa berupa terjadinya diabetes, kemudian terjadinya moon phase, buffalo humps, atau timbunan yang lemak. Apalagi yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian jika lemaknya tidak terkendali seperti itu, ya salah-salah nanti jika lemaknya itu bisa menempel di pembuluh darah menjadi aterosklerosis. Ya, aterosklerosis bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, penyakit jantung, hipertensi. Ya, akhirnya ujung-ujungnya mati. Nah, seperti itu. Nah, itu efek ke metabolismenya. Tapi ternyata efek glukokortikoid ini, jika glukokortikoid keluar ini, kortisol keluar ini, dia bersifat anti-anabolik. Anabolik itu adalah pembentukan, arti anti pembentukan, atau bahasa lainnya adalah katabolisme. Katabolisme itu peruraian. Saya ambil contoh peruraian protein. Artinya protein yang ada di dalam tubuh itu diuraikan, dibentuk, dipecah-pecah, dikatabolismekan. Ya. Seperti itu ya. Di katabolisme proteinnya akan menjadi tinggi, asam amino dalam darahnya tinggi, transport asam amino ke dalam hati itu akan semakin tinggi. Ya, apa efeknya kemudian? Efeknya adalah terhadap protein-protein di dalam tubuh kita itu sendiri. Misalnya kalau pada anak-anak akan menekan proses pertumbuhan itu sendiri. Banyak sekali efek sampingnya, akan tetapi kalau itu saya membahas tentu sangat panjang sekali. Oleh karena itu saya merangkumnya bahwa efek efek samping dari obat-obat kortikosteroid ini itu memang banyak sekali. Di lain pihak efeknya itu sangat bagus juga, makanya dikatakan sebagai obat dewa. Karena rata-rata penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip aneh-aneh, khususnya penyakit autoimun itu, anggaplah mungkin teman-teman baru mendengar Kawasaki disease. Jadi bukan hanya motor ya, ada juga penyakit namanya Kawasaki. Nah, itu adalah penyakit autoimun. Nah, salah satu terapinya adalah dengan menggunakan obat-obat kortikosteroid ini. Menggunakan obat-obat kortikosteroid itu yang menyerupai efek dari glukokortikoid yaitu kortisol. Ya, efeknya terhadap penekanan sistem imun. Apa efek sampingnya yang lain? Saya ingin lebih fokus ke situ supaya ini penggunaannya betul-betul bisa dikendalikan oleh teman-teman semua, teman-teman farmasi semua, calon-calon farmasi mahasiswa saya. Kemudian efeknya adalah ke gastrointestinal, ke lambung. Nah, ini dia kenapa bisa seperti ini? Karena dia menghambat enzim lipooksigenase namanya. Jadi enzim lipooksigenase itu kalau dihambat enzim itu, maka nanti pada ujung-ujungnya akan menghambat pembentukan prostaglandin namanya. Akan menghambat pembentukan prostaglandin. Nah, sementara prostaglandin itu kan sebagai agen atau zat yang sitoprotektif yang melindungi lambung itu, sehingga terjadilah efek samping ke gastrointestinal. Nah, kemudian efeknya ke kulit, misalnya ke jerawat, kemudian hirutisme itu pertumbuhan rambut yang tidak terkendali. Kenapa seperti itu? Karena ingat bahwa ini adalah golongan obat hormon. Kortikosteroid adalah golongan obat hormon, makanya pasti juga mempengaruhi hormon itu yang tadi. Cushing syndrome yang tadi seperti penimbunan lemak, ya, seperti penimbunan lemak di punggung, di wajah, seperti itu. Kemudian
ada gangguan penglihatan, kemudian efeknya ke jantung, efeknya ke tulang. Nah, ini efeknya ke tulang. Kalau ada, karena obat-obat kortikosteroid ini menghambat absorpsi kalsium di pada usus, ya, dan juga dia menyebabkan absorpsi tulang karena dia bisa mempengaruhi di sel osteoklas dan osteoblasnya pada tulang itu. Itu bahasan sendiri, makanya menarik sekali memang ini kortikosteroid ini karena bahasannya memang sangat luas sekali. Ini saya hanya membahas ibaratnya baru kulit-kulitnya. Ini masih bisa dibedah satu persatu lagi. Nah, tapi sebagai farmakologinya saya kira cukup lumayan kalau sampai mengetahui hal-hal yang seperti ini. Kemudian efeknya lagi terhadap psikis. Ingat, terhadap psikis, karena ingat bahwa kortisol itu disebut juga dengan hormon mood, ya. Nah, itu mempengaruhi perasaan, mempengaruhi stres seperti itu. Ya, efeknya ke metabolisme tubuh, bisa menyebabkan diabetes mellitus, ke sistem imun. Ya, betul. Di satu sisi sifat imunosupresannya dari kortikosteroid ini memang bagus kepada siapa? Bagus kepada orang-orang yang memiliki penyakit autoimun, akan tetapi tidak bagus pada orang yang normal yang tidak memiliki penyakit autoimun. Maka yang tadinya gunanya untuk minum obat adalah untuk sembuh, maka dengan mengonsumsi obat kortikosteroid yang salah, yang berkepanjangan, yang tidak terkendali, yang penggunaannya hanya tidak berdasarkan pemeriksaan seperti itu, hanya digunakan sendiri saja, maka bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan rentang untuk sakit. Ya, justru minum obat tambah sedikit-sedikit pasti akan sakit, sedikit-sedikit saja pasti akan sakit. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menekan sistem pertahanan tubuh kita. Nah, seperti itu. Yang paling tadi ya, dia bisa menekan HPA aksis, ya, hypothalamic pituitary adrenal aksis. Nah, sehingga bisa menyebabkan hipotensi, shock, kemudian menyebabkan ketidaksadaran, kemudian hipoglikemi, kejang, dan bahkan kematian. Dan juga bisa menyebabkan gagal pertumbuhan tadi karena sifatnya sebagai anti anabolisme. Begitulah obat-obat kortikosteroid itu sangat banyak sekali memang efek-efek sampingnya. Oleh karena itu mesti sangat bijak untuk kita menggunakannya. Nah, saya menjelaskan di sini memang kenapa glukokortikoid saya lebih jelaskan lebih detail, lebih jauh yang tadi, ya, karena efeknya memang obat-obat ini lebih banyak ke glukokortikoid. Bisa dilihat contoh-contohnya hidrokortison, kortison itu lebih banyak ke glukokortikoid dibandingkan dengan mineralokortikoidnya. Akan tetapi bisa dilihat di sini bahwa hidrokortison itu efek ke glukokortikoidnya satu dan mineralokortikoidnya pun sama-sama. Kortison seperti itu 0,8, prednison lebih tinggi ke glukokortikoidnya. Nah, ke glukokortikoidnya, sifat antiinflamasi glukokortikoidnya dibandingkan dengan sifat aldosteronnya dalam hal ini mineralokortikoidnya. Yang dominan mineralokortikoidnya adalah glukokortison. Dexamethasone, ya, yang paling poten adalah memang ke glukokortikoidnya. Makanya inilah kenapa poten sekali dexamethasone ini pada orang yang COVID-19 karena terjadi badai sitokin, dan memang ini dexamethasone sangat poten sekali menekan sitokinnya. Tapi ingat, dexamethasone poten menekan sitokin proinflamasinya, tentu sangat poten juga untuk menekan terjadinya gangguan-gangguan pada metabolisme lemak, protein, karbohidrat yang tadi, dan beberapa efek samping yang tadi yang ditimbulkan dari efek glukokortikoid kortisol itu sendiri. Jadi seperti itulah, memang sangat menarik sekali pembahasan terkait glukokortikoid ini. Memang mesti sangat bijak sekali, makanya itu teman-teman farmasi, kalianlah pelanjut yang untuk mengedukasi pasien, untuk mengedukasi masyarakat ke depan nantinya seperti apa. Kita yang harus mengambil peran itu, kita yang menjadi garda terdepan untuk mengingatkan peran itu. Karena obat-obat kortikosteroid itu memang obat-obat dewa yang memang antara menyelamatkan nyawa ataupun bisa membunuh kita secara perlahan. Karena itu bijaklah dalam menggunakan obat ini. Tanya obat tentu harus tanya apotekernya. Baik, demikian penjelasan terkait obat-obat adrenokortikosteroid ini atau obat-obat kortikosteroid ini. Semoga bisa memberikan manfaat, dan yang terpenting adalah kita bisa menebarkan ilmu itu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar bisa lebih banyak yang mengambil manfaat dari ilmu itu. Khususnya
kepada mahasiswa-mahasiswa saya, calon-calon farmasis, calon-calon apoteker, dan kepada di luar sana teman-teman apoteker, supaya kita lebih bisa memberikan edukasi, kita yang mengambil peran terdepan, garda terdepan terkait obat-obat itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.